Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nalfirdaus, supervisor dari PT Raja Sukses Propertindo. Di sini saya ingin menge-share beberapa hal tentang membangun komunikasi dengan customer ataupun konsumen. Nah, di samping kita membangun komunikasi ini, apabila berjalan dengan baik ataupun lancar, pelanggan atau konsumen kita ini akan baik ataupun pembelian ke kitanya akan berlanjut. Nah, disinilah kita harus menjaga komunikasi ataupun membangun komunikasi dengan konsumen. Nah, di sini sangat penting sekali ya teman-teman, apalagi seorang sales atau marketing itu harus benar-benar bisa membangun komunikasi baik dengan konsumen, karena di samping kita bisa membangun komunikasi yang baik, di situ juga kita akan mendapatkan feedback dari konsumen hal-hal yang baik. Seperti misal konsumen kita udah ambil produk ataupun unit rumah di kita, nah itu akan berlanjut karena dengan kita menjaga komunikasi yang baik tadi. Nah, di sini saya ingin membagi hal awal untuk membangun 6 cara hal membangun konsumen, membangun komunikasi konsumen dengan baik. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Nah, di sini kita harus benar-benar gali dulu informasi tentang konsumen kita ini. Mereka untuk membeli sebuah unit rumah ataupun produk, itu kita cari tahu dulu manfaat yang mereka inginkan itu seperti apa. Apakah untuk investasi, ataukah untuk tempat hunian, ataupun tempat untuk modal berjualan, atau tempat untuk wirausaha. Nah, itu kita harus benar-benar kita gali dulu. Nah, untuk kita menentukan produk ataupun lokasi yang bagus untuk konsumen kita ini, itu penting banget biar kita tidak terjadi miskomunikasi. Nah, yang kedua, kita di samping kita membangun hubungan komunikasi dengan konsumen ini, kita harus mendapatkan kejelasan. Nah, di sini yang kedua, mendapatkan kejelasan ini yaitu agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, makanya sangat dibutuhkan sekali yang itu dinamakan dengan harus ada kejelasan. Nah, biar kita itu nggak miss dengan konsumen ataupun calon pembeli kita. Nah, yang ketiga, di sini kita harus meningkatkan kepercayaan. Nah, di sini selain hal komunikasi yang baik yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita harus meningkatkan kepercayaan konsumen kita ini dengan hal ya tadi, kita harus memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar terjadi, bukan cuma sekedar omongan. Nah, itu agar konsumen itu lebih percaya. Nah, di samping itu ya itulah dengan komunikasi yang baik. Nah, itu di samping itu kita sudah membangun kepercayaan. Ketika kita sering berkomunikasi, sering menanyakan kabar, nah itu hal yang positif juga untuk membangun kepercayaan konsumen itu kepada kita, agar kita itu bisa menjaga komunikasi terus, jangan sampai hilang kontak dengan konsumen. Itu yang harus kita jaga. Yang paling penting banget yaitu itu juga kepercayaan. Nah, yang keempat itu menguatkan loyalitas. Nah, dinamakan menguatkan loyalitas kita ini, kita terhadap konsumen ini jangan pernah kita yang menunggu, kalau bisa kita yang menjemput bola. Nah, loyalitas kita yaitu berkomunikasi, kita membantu konsumen kita, apakah dia sedang sibuk atau gimana ya, kita coba datangin ke rumahnya, silaturahmi. Nah, itu sebagai bentuk loyalitas kita juga. Nah, di samping itu hal positif akan kita dapatkan, karena di samping membangun loyalitas tadi, kita juga akan mendapatkan kepercayaan tadi dengan konsumen. Nah, yang kelima, dengan kita berkomunikasi ini, yaitulah yang ingin kita dapatkan, yaitu meningkatkan penjualan di diri kita sendiri. Nah, sangat bagus sekali untuk seorang marketing ataupun sales itu harus belajar berhubungan atau berkomunikasi dengan baik dengan konsumen, karena ini akan meningkatkan penjualan diri kita sendiri juga. Nah, yang terakhir yaitu memahami pelanggan. Nah, kita harus benar-benar tahu
kita harus benar-benar paham pelanggan kita ini keinginannya seperti apa. Ya, itu yang tadi kembali lagi ya, keinginan yaitu manfaat yang mereka ingin dapatkan itu apa, itu harus benar-benar kita gali. Nah, di samping kita berkomunikasi dengan baik ini, biasanya kita akan mendapatkan konsumen itu bukan hanya sekali untuk membeli. Biasanya dia akan berlanjut atau menawarkan kepada temannya, saudaranya. Nah, itu akan berlanjut dengan cara kita menjaga komunikasi tadi dengan baik. Nah, di samping itu kan kita bahkan mendapatkan peningkatan penjualan diri kita sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya share teman-teman. Untuk seorang sales atau marketing harus menguasai benar-benar dengan komunikasi konsumen ini harus dengan baik. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.